Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Berika John Tanai dari Universitas Teknologi dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya ingin melakukan 3 praktikum secara individu dan 1 praktikum yang dilakukan secara kelompok. 3 praktikum yang saya lakukan secara individu adalah yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua adalah mengetahui zat karbohidrat dalam pada bahan makanan. Dan yang ketiga adalah melakukan transpirasi pada tumbuhan kangkung. Dan praktikum yang saya lakukan secara kelompok adalah anatomi pada bunga. Kita masuk ke praktikum yang pertama, yaitu adalah pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang akan menjadi tauge. Tujuannya melakukan praktikum ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan pada kacang hijau yang dilakukan atau yang diobservasi selama 7 hari ke depan, yang dilakukan dengan 2 treatment yang berbeda, dengan 1 kacang hijau yang ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari dan 1 kacang hijau yang dilakukan pada tempat gelap. Dan kita akan melihat bagaimana cara pertumbuhan atau cara perkembangan pada kacang hijau tersebut. Sebelum melakukan praktikumnya, mari kita siapkan bahan-bahan dan alat-alat. Dan ini adalah alat dan bahannya. Yang kita butuhkan adalah kapas, kacang hijau, air, dan tempat 2 cup seperti ini. Langkah pertama, kita ambil sekitar 2 lembar kapas. Kita taruh di 1 wadah seperti ini, di kedua wadahnya seperti ini. Terus kita ambil sekitar 1 sendok teh kacang hijau, kita taruh di dalam cupnya seperti ini. Terus yang satu lagi juga seperti ini. Setelah kita taruh kacang hijaunya, kita tuang airnya sekitar 1,5 sendok makan di kedua tempatnya seperti ini. Sudah itu kita beri nama, yang satu di tempat yang gelap seperti ini, tempat gelap, dan yang satu lagi di tempat yang terang seperti ini. Untuk gelas pertama kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Untuk gelas yang kedua kita taruh di tempat yang terang, yaitu tempat yang terkena sinar matahari. Oke, karena kita tadi sudah melakukan praktikum, sekarang saya akan memberikan kesimpulan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Yang saya lihat dan yang saya amati selama 7 hari menjalankan praktikum tersebut, bahwa kacang hijau yang ditaruh di tempat gelap lebih cepat tumbuh dan lebih tinggi dibandingkan kacang hijau yang ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Walaupun mereka dilakukan treatment yang berbeda, yang di bawah sinar matahari mereka memiliki tumbuhan kacang hijaunya itu memiliki daun yang lebih segar berwarna hijau dibandingkan dengan tanaman kacang hijau yang ditaruh di tempat gelap. Walaupun yang di tempat gelap lebih tinggi, tidak mendapatkan fotosintesis yang lebih baik dibandingkan yang terkena dengan sinar matahari. Oke, terima kasih sudah menonton praktikum yang pertama. Selanjutnya kita akan ke praktikum yang kedua, yaitu tentang zat makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, pada percobaan praktikum yang kedua, yaitu mengetahui zat karbohidrat pada makanan menggunakan cairan betadin. Tujuannya untuk mengetahui bahan makanan apa yang mengandung karbohidrat. Sebelum kita melakukan praktikumnya, mari kita siapkan alat dan bahan. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada mangga, nasi, gula, tepung, betadin, sendok dan garpu, dan alat untuk mencampurnya.
Yang pertama kita coba dari bahan makanan si mangga. Kita ambil 1 potong mangganya, terus kita bejekin dulu seperti ini. Setelah itu kalau sudah, kita tuang betadinnya sekitar 2-4 tetes. Di sini saya pakai 4 tetes. 3, 4. Setelah itu kita aduk apakah dia berubah warna atau tidak, seperti ini. Dan ternyata warnanya tidak berubah sama sekali, dan ini menandakan bahwa mangga tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya kita coba dengan bahan makanan nasi. Kita ambil sedikit saja nasinya, sedikit. Setelah itu kita tuangkan betadin sekitar 2-4 tetes. 1, 2, 3, 4. Dan kita aduk. Dan dia berubah warna menjadi warna hitam, yaitu nasi mengandung karbohidrat, dan ini berubah menjadi warna hitam. Selanjutnya dengan bahan makanan gula, yaitu kita ambil sedikit saja gulanya, lagi sedikit ini, seperti ini. Terus setelah itu kita campur dengan betadin 2-4 tetes. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita aduk. Kita aduk sampai merata seperti ini. Di sini gulanya tidak berubah warna dan tetap menjadi warna betadin, yaitu menandakan bahwa gula tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya kita coba dengan bahan makanan tepung, yaitu kita ambil sedikit dari tepungnya. Ya, cukup segini. Setelah itu kita campurkan dengan betadin sekitar 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita aduk secara merata. Ini bisa dilihat di sini teman-teman, tepungnya sudah berubah warna menjadi hitam keabu-abuan seperti ini tuh. Di sini menandakan bahwa tepung mengandung karbohidrat. Oke, karena tadi kita sudah melakukan praktikumnya, saya akan memberikan kesimpulan dari praktikum tersebut. Saya menggunakan 4 bahan makanan yang berbeda, yaitu ada nasi, tepung, gula, dan buah mangga. Dari praktikum yang tadi kita sudah lakukan, terdapat 2 bahan makanan yang mengandung karbohidrat dengan perubahan warna, yaitu nasi dan tepung mengalami perubahan warna yang sangat signifikan, yaitu mereka berdua bahan makanan mereka itu mengandung karbohidrat dengan perubahan warna biru kehitaman atau ungu kehitaman, dan 2 makanan lainnya yaitu gula dan mangga tidak mengalami perubahan warna karena warna betadinnya tetap sama atau tidak ada perubahan warna. Kita masuk ke praktikum yang ketiga, yaitu tentang transpirasi pada tumbuhan kangkung. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses penyerapan air pada kangkung yang dilakukan dengan 2 tempat yang berbeda, yaitu di tempat gelap dan tempat yang terkena cahaya matahari. Sebelum masuk ke praktikumnya, mari kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama membutuhkan gunting atau pisau. Di sini saya menggunakan gunting biar lebih gampang memotong kangkung. Terus selanjutnya yang kedua, di sini saya membutuhkan atau menggunakan tanaman kangkung sebagai alat percobaan. Yang ketiga ini adalah botol plastik yang sudah dilapisi dengan plastik hitam seperti ini, ditutup hingga rapat. Terus tutupannya ini dibolongi seperti ini biar masukin kangkungnya lebih gampang.
Terus yang terakhir adalah air bersih. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Yang pertama kita masukkan dulu air bersih yang sudah kita sediakan tadi. Seperti ini. Ini sekiranya sampai atas ya, sampai hampir menyentuh pergelangan si botol. Terus kita tutup. Selanjutnya kita lakukan dengan hal yang sama di botol kedua. Oke, semuanya sudah terisi dengan air. Kemudian kita potong serong batang kangkungnya seperti ini. Tuh. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan di batang yang kedua, dilakukan hal sama, dipotong serong seperti ini. Oke. Terus kita masukkan ke botol yang kedua, dilakukan juga hal yang sama seperti ini. Oke, karena sudah 2 batang sudah kita masukkan di tempat botol yang berisi air, di 2 batang kangkung ini akan kita taruh di tempat yang berbeda. Yang pertama, yang botol pertama ini saya akan taruh di tempat yang terang atau yang terkena cahaya matahari. Dan yang kedua ini saya taruh di tempat yang gelap. Yang ini kita taruh di tempat yang terkena cahaya matahari. Kita tunggu selama 3 jam, tapi kita cek setiap 1 jam sekali. Kita taruh kangkung yang kedua di tempat yang gelap. Ini kita taruh selama 3 jam dan kita cek sesekali setiap 1 jam. Oke, karena tadi kita sudah melakukan praktikumnya, saya sekarang ingin memberikan kesimpulan tentang transpirasi pada tumbuhan kangkung. Yang saya lihat dan yang saya amati selama kangkung tersebut dilakukan dengan perbedaan treatment, yaitu yang satu di tempat gelap dan yang satu di tempat yang terkena sinar matahari, yang kita lakukan dengan pengamatan 1 jam sekali untuk mengukur lebar daun dan panjang daun dan juga jumlah air yang berkurang di antara 2 tumbuhan tersebut. Kesimpulannya adalah pada tempat yang gelap, tumbuhan kangkung tidak terlalu mengalami perbedaan atau perubahan yang sangat jauh gitu, seperti itu. Dan yang kedua adalah pada tumbuhan kangkung yang terkena sinar matahari mengalami perubahan yang lumayan signifikan, yaitu jumlah air pada tumbuhan kangkung tersebut berkurang sekitar berapa mili, dan yang lebih signifikan lagi adalah daun dan batangnya mengalami perubahan warna yang dari hijau menjadi hijau layu dan menjadi kuning. Terima kasih sudah menonton video praktikum saya yang dilakukan secara individu. Kita lanjut ke video secara kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Nurul Diana Rosida. Saya Nilam Saktika Almapahlevi. Saya Berika Juan Sermitanai dan saya Reinara Munawarai Saura. Kelompok 5 ingin melakukan praktek tentang anatomi bunga kembang sepatu. Anatomi bunga mawar. Bunga yang saya pilih adalah bunga matahari. Ini adalah bunga kembang sepatu. Bagian pertama adalah tangkai. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga atau kedudukan bunga. Yang kedua, ada kelopak bunga. Kelopak bunga sebagai pelindung bunga sebelum kuncup. Dan yang ketiga ada mahkota. Mahkota berfungsi untuk memikat serangga yang akan membantu penyerbukan pada bunga. Selanjutnya di sini ada benang sari yang berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Yang selanjutnya ada kepala putik yang oranye ini yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Dan di sini juga ada bakal biji yang ini, yang hijau, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan sel telur.
favorit banyak orang. Warnanya yang cantik dan bentuknya yang indah membuat tanaman berduri ini menjadi primadona sebagai tanaman hias. Nah, ini adalah salah satu contoh bunga sempurna. Morfologi mawar itu ada apa saja? Yang pertama itu ada akar, kemudian batangnya, seperti kita lihat ya. Di sini ada batang, kemudian daun, kemudian bunganya, buah, dan juga bijinya. Untuk bagian-bagian dari bunga sempurna itu sendiri, kita lihat di sini ada putik. Nah, putik dari bunga mawar ini seperti apa? Nah, seperti kita lihat di sini ada putik yang tingginya melebihi benang sari. Nah, ini disebut putik dari bunga mawar. Kemudian benang sari sendiri ini ada di paling tengah seperti serbuk-serbuk ini. Nah, benang sari terdiri dari dua, yaitu tangkai sari dan juga kepala sari. Tangkai sari ada di bawah yang kuning, berwarna kuning ini yang berwarna hitam. Kemudian untuk kepala sarinya ada yang paling atas yang berwarna kuning ini. Nah, bagian bunga mawar ini juga ada berupa mahkota yang cantik dan wangi. Mawar juga dikenal sebagai memiliki duri. Nah, yang merupakan ciri khas dari bunga mawar itu sendiri dibanding dengan bunga yang lainnya. Duri ini bisa dinamakan dengan prickles. Nah, duri tumbuhan mawar ini adalah struktur yang tumbuh di lapisan kulit luar batang. Ini bisa dilihat seperti ini ya, sehingga mudah untuk dihilangkan. Jadi ketika mungkin saya patahkan ini mudah sekali. Nah, seperti ini. Duri tumbuhan mawar berfungsi membantu menjalar ke benda atau tumbuhan di sekitarnya, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, tumbuhan mawar juga tumbuh seperti semak belukar. Menurut ilmuwan, duri ini juga digunakan untuk melindungi dari hewan yang ingin memakan bunga mawar karena aromanya. Wah, berguna sekali ya. Nah, tidak semua tumbuhan mawar ini memiliki duri ternyata, teman-teman. Namun, dari semua jenis mawar, lebih banyak yang memiliki duri. Nah, ini adalah bentuk dari bunga matahari. Bunga matahari biasanya berwarna kuning cerah, di mana bunga matahari ini adalah bunga yang populer sebagai bunga hiasan ataupun bunga untuk penghasil minyak. Bunga matahari juga memiliki perilaku yang khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari atau heliotropisme. Bagian dari bunga matahari itu ada putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan tangkai. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu putik dari bunga matahari. Nah, putik bunga matahari berada di kepala bunganya, di bagian sisi terluar. Nah, kalau untuk benang sarinya sendiri agak menjorok ke dalam dari putiknya. Nah, di mana sih mahkota dari bunga matahari? Nah, inilah yang disebut dengan mahkotanya. Nah, selanjutnya untuk kelopak bunga matahari itu ada di bawah dari mahkotanya. Nah, inilah yang disebut dengan kelopak dari bunga matahari. Nah, selanjutnya adalah tangkai. Nah, inilah yang disebut dengan tangkai di bunga matahari. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.